Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum basis data lanjut bab 13, yaitu membuat database trigger. Oleh saya, Alita Saraswati dengan NRP 7411030055 dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, menghapus database trigger. Tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur blok file SQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat. Bisa keduanya, yaitu application trigger. Muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Database trigger. Muncul ketika event data seperti DML atau event system seperti logon atau shutdown bekerja dalam skema atau database. Langkah-langkah untuk mendesain trigger. Desain trigger dalam menunjukkan action yang relasi, operasi global yang menengah. Jangan desain trigger di mana function sudah ada dalam server Oracle. Jangan menduplikat trigger lain. Membuat prosedur disimpan dan memasukkan ke dalam trigger jika kode PL/SQL sangat banyak. Contoh dari database trigger. Application, insert to employees. Pada employee table, kita mencek file triggernya. Membuat DML trigger. Sebuah statement untuk trigger berisi waktu trigger yang terdiri dari untuk label, before, after, untuk view yaitu instant of. Event untuk trigger yaitu insert, update, atau delete. Nama tabel dalam tabel view. Tipe trigger yaitu baris atau statement. Causal when, trigger untuk body yaitu PL/SQL block. Komponen DML trigger. Before, mengeksekusi trigger body sebelum men-trigger event DML dalam tabel. After, mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML dalam tabel. Instant of, mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Men-trigger event user yang statement DML-nya menyebabkan trigger untuk dieksekusi bisa menggunakan event di bawah ini seperti insert, update, dan delete. Haruskah trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu? Statement. Trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Row. Trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dengan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Action apa yang harus menunjukkan trigger? Trigger body adalah sebuah blok file SQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Firing sequences. Pada DML statement, insert into departments, department ID, department name, location ID, values 400, consulting 2400. Satu row created. Trigger and action, yaitu before statement trigger. Pada event ini adalah before row trigger. Yang ini adalah after row trigger dan after statement trigger. Update employees, set salary, salary kali 1,1, where department ID-nya sama dengan 30. 6 rows updated. Bagian ini adalah before statement trigger. Bagian ini adalah before row trigger. Dan bagian ini adalah after row trigger. Dan lain sebagainya sampai after statement trigger.
Sintak untuk membuat statement trigger DML menggunakan sintak create or replace trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3 on table name trigger body. Membuat statement trigger DML. Create or replace trigger secure EMP before insert on employees. Begin if to char sysdate DY in SAT, SUN, or to char sysdate HH24.2MI not between 8.00 and 18.00 when raise application error min 20.500. You may insert into employees table only during business hours and if and slash trigger created. Mencoba secure EMP dengan cara insert into employees, employee ID, last name, first name, email, year date, job ID, salary, department ID, values, 300, Smith, Rob, R. Smith, sysdate, IT Proc 4560. Lalu menjalankannya dengan insert into employees, employee ID, last name, first name, dan email. Ini error karena di belakangnya tidak ada kurung tutup. Menggunakan predikat konvensional. Create or replace trigger secure EMP before insert or update or delete on employees. Begin if to char sysdate DY in SAT, SUN, or to char sysdate HH24 not between 08 and 18, then if deleting, then precise application error min 20.502, you may delete from releases application employees table only during business hours. As if inserting then present application error min 20.500, you may insert into employees table only during business hours. As if updating salary then crisis application error min 20.503, you may update salary only during business hours. LC crisis application error min 20.504, you may update employees table only during normal hours. And if and Membuat sebuah trigger baris DML. Create or replace trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3 on table name, reversing old as old, new as new for each row when condition trigger body. Create or replace trigger restrict salary before insert of update of salary on employees for each row. Begin if not new job ID in advance at fee and new salary lebih dari 15.000 dan basis application error min 20.202, employee cannot earn this amount and if maka trigger created. Menggunakan old dan new qualifiers. Create or replace trigger audit EMP values after delete or insert or update on employees for each row. Begin insert into audit EMP table username, time, ID, old last name, new last name, old title, new title, old salary, and new salary. Values user sysdate old dot employee ID, old dot last name, new dot last name, old job ID, new job ID, old salary, dan new salary, and maka trigger created.
Membatasi sebuah row trigger. Create or replace trigger commission peak before insert of update of salary on employees for each row when new job ID sama dengan salary. Begin is inserting the new commission peak sama dengan null, else if old commission peak is null. The new commission peak sama dengan null, else new commission peak sama dengan old commission peak plus 0,05 and if n. Trigger instead of. Application. Trigger into my view tidak boleh masuk pada my view langsung seperti ini. Maka insert of triggernya akan merujuk pada insert tabel 1 dan update tabel 2. Membuat trigger instead of dengan menggunakan create or replace trigger name instead of event 1 or event 2 or event 3 on view name reversing OSO as new for each row trigger. It's insert into EMP details that is based on employees and departments table. Yang pertama yaitu insert into EMP details employee ID values 9001 about 3010 about.mail.com hrman. Insert ke EMP details ke tabel ini lalu menuju ke insert to new EMPs dan update ke new departments. Membedakan antara database triggers dan stored procedure. Triggers adalah didefinisikan dengan create dan trigger. Data dictionary mengandung source code di user triggers. Digunakan secara implisit. Commit, save point, dan rollback tidak diperbolehkan. Dan untuk prosedur, didefinisikan dengan create procedure. Data dictionary mengandung source code di user source. Digunakan secara eksplisit. Commit, save point, dan rollback diperbolehkan. Membedakan antara database triggers dan from builder triggers. Pada insert to employees, menuju pada employees tabel dan cek trigger before insert row. Memanage trigger. Mematikan dan menghidupkan kembali sebuah database trigger dengan menggunakan alter trigger name, disable atau enable. Mematikan dan menghidupkan kembali semua triggers untuk sebuah tabel dengan menggunakan alter tabel name, disable, enable all triggers. Mengkompil kembali sebuah trigger untuk sebuah tabel dengan cara alter trigger name, compile. Syntax drop trigger. Untuk menghapus sebuah trigger dari database, gunakan syntax dari drop trigger yaitu drop trigger name. Contoh, drop trigger secure EMP, maka trigger dropped. Semua triggers pada sebuah tabel akan dihapus ketika tabel dihapus. Uji coba kasus trigger. Uji setiap operasi data trigger sebagai bukan operasi data trigger. Uji setiap kasus pada klausa when. Alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Uji efek dari trigger terhadap trigger lain. Uji efek dari trigger lain terhadap trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Eksekusi semua before statement triggers. Loop untuk setiap baris dipengaruhi oleh eksekusi semua before row triggers dan eksekusi semua after row triggers. Eksekusi statement dan dilakukan integritas pengecekan constraint. Eksekusi semua after statement triggers. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Contohnya adalah update employees, set department ID sama dengan 999, where employee ID sama dengan 170. Create or replace trigger constraint EMP trick after update on employees for each row. Begin insert itu departments value 99 dep 999 140 2400 n.
Update employees set department's ID sama dengan 999 where employees ID sama dengan 170. Maka successful after trigger is fired. Contoh demonstrasi untuk triggers menggunakan package construct. DML into employees table mengaudit IMP trick for each row increment variables. Lalu audit IMP tab after statement, copy and reset variable, lalu menuju pada audit table. Trigger after row dan after statement. Dengan cara create or replace trigger audit IMP trick after audit or insert or delete out employees for each row. Begin if deleting, then varpack.set keyDel, else if inserting, then varpack set keyIns, else if updating salary, then varpack.set keyUpsal, else varpack.set keyUpdate, and if an audit IMP trick says create or replace trigger audit IMP tab after update or insert or delete on employees begin audit IMP and audit IMP tab. Ini adalah contoh varpack.sql. Demonstrasi menggunakan audit IMP. Ringkasan. Procedure package trigger. Peninjauan praktikum 16. Praktikum ini mencakup topik berikut ini. Membuat statement dari rows trigger. Membuat endpoint trigger untuk menambahkan ke dalam kemampuan dari Oracle Database. Kita masuk ke latihan soal. Tuliskan skrip membuat tabel dengan file dan tipe data sebagai berikut. Tabel barang dengan field ID barang tipe data number 10 not null. Field nama tipe data varchar 50 not null. Field spesifikasi tipe data varchar 2 200 not null. Field jumlah tipe data nomor 5 not null. Field harga tipe data 20 not null. Field satuan tipe data varchar 20 null. Kita masuk ke command prompt dan masuk ke dalam SQL Plus. Kita login sebagai HR. Lalu kita membuat tabel barang. Seperti ini, create tabel barang, ID barang nomor 10 not null. Nama varchar 250 not null. Spesifikasi varchar 2 200 not null. Jumlah nomor 5 not null. Harga nomor 20 not null. Satuan varchar 20 not null. Maka tabel created. Kita membuat tabel transaksi dengan field nomor transaksi tipe data number 10 not null. Field ID barang tipe data number 10 not null. Field tanggal tipe data not null. Field jumlah tipe data number 5 not null. Tabel history, field ID barang type number 10 not null. Field tanggal tipe data not null. File stock tipe data number 10 not null. File type transaksi data varchar 20. Kita masuk ke create tabel transaksi. Nomor transaksi dengan tipe data number yang bernilai 10 not null. ID barang tipe data number bernilai 10 not null. Tanggal date not null. Jumlah number 5 not null. Create table history, ID barang tipe data number bernilai 10 not null. Tanggal date not null.
Stock number 10 not null. Tipe transaksi varchar 2 20 not null. Lalu kita enter adalah tabel created. Dan kita barang, tabel transaksi, dan tabel history. Selanjutnya, buat row trigger dengan timing before pada segala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Segala perubahan data atau field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya, field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu atau berasosiasi dengan field ID barang. Segala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khususnya tipe transaksi akan diisikan tambah data, ubah data, hapus data sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi. Ya, kita akan mengetikkan create table barang, lalu ID barang, number 10, not null. Nama varchar 2 yang berisikan 50, not null. Lalu spesifikasi dengan tipe varchar 2 yang berisi 200, not null. Lalu jumlah yang bertipe data number yang berisikan 5, not null. Lalu harga number yang berisi 20, not null. Lalu satuan dengan tipe varchar 2 yang bernilai 20, not null. Jadi 2. Setelah itu kita execute, maka hasilnya adalah tabel created. Selanjutnya yaitu trace barang. Kita lihat hasilnya keluar yaitu ID barang, nama, spesifikasi, jumlah harga, satuan yang selanjutnya yaitu untuk tabel transaksi yaitu create tabel transaksi, nama transaksi number 10 not null, ID barang number 10 not null, tanggal date not null, jumlah number 5 not null. Lalu kita execute, maka akan muncul yaitu tabel created. Dan untuk ngeceknya saya menggunakan get transaksi tabel. Nah, akan muncul tabel seperti ini. ID barang, tanggal, jumlah dengan. Lalu untuk tabel history kita membuatnya dengan create tabel history, ID barang, number 10 not null, tanggal date not null, stock number 10 not null, tipe transaksi varchar 2 20 not null. Lalu kita execute, maka hasilnya yaitu tabel created. Lalu kita cek dengan menggunakan perintah dc history, lalu execute, maka yang keluar ID barang, tanggal, stok, tipe transaksi dengan not null, dengan tipe number, date number, varchar yang telah kita buat tadi.
catat di story before, insert, or update, or delete on transaksi for each row. Declare begin update barang set jumlah sama dengan jumlah main new dot jumlah where ID barang sama dengan new dot ID barang. Titik 2. Selanjutnya if inserting then insert into history ID barang, tanggal, stok, tipe, transaksi, values, new dot ID barang, new dot tanggal, new dot jumlah, tambah data. Lalu kita masuk ini arsip updating dengan ID barang, tanggal, stok, tipe transaksi, values, new ID barang, tanggal, new jumlah, tambah data. Values, old ID barang, new tanggal, new jumlah, tambah data. Kita ganti ini, tadi kan inserting, sekarang deleting. Jadi ini diubah menjadi updating, lalu ini deleting, lalu ini jadi kita new, kita ganti old. Ini kita ganti old juga. Ini new kita ganti old juga. Lalu if kita execute trigger created. Lalu kita pasnya dengan insert into barang, ID barang, nama, spesifikasi, jumlah, harga satuan dengan value 1, buku tulis 50, 3000, buah. Insert into barang, ID barang, nama, spesifikasi, jumlah, harga satuan dengan values 2, pensil 2B 45, 2500, buah. Insert into barang, ID barang, nama, spesifikasi, jumlah, harga satuan, values 3, penggaris 30 cm, 30, 1500 buah. Lalu, yang akan kita lakukan yaitu execute. Maka akan kita lihat row 1 created, row 1 created, row 1 created. Selanjutnya,
select from barang, execute. Maka kita lihat buku 1, ya namanya buku, spesifikasi buku tulis, jumlah, harga, dan satuannya seperti berikut. Lalu jika kita lihat insert into transaksi, nomor transaksinya, ID barang, tanggal, dan jumlah, values 1. Kita lihat insert into transaksi, nomor transaksi, ID barang, tanggal, jumlah, value 1, 11 Juni 2012. 5. Insert to transaksi, nomor transaksi, ID barang, tanggal, jumlah, value 2,3 11 Juni 2012. 7. Lalu kita mengexecute, maka row 1 created, row 1 created. Selanjutnya kita lihat select from transaksi, lalu kita execute. Maka hasilnya adalah nomor transaksi 1, 2, ID barang, tanggal, dan jumlahnya. Lalu select from barang, kita lihat ini adalah barang-barang yang ada pada tadi, yaitu buku, pensil, penggaris dengan jumlah, harga, dan satuannya. Selanjutnya select from history, selanjutnya yaitu select from history. Lalu kita execute, maka akan keluar ID barang 1 dan 3 dengan tanggal 11 Juni 2012 dengan stok 15 dan 7. Tipe transaksinya yaitu tambah data. Update transaksi sejumlah sama dengan tubuh where nomor transaksi dalam 1 yaitu row updated. 1. Select from barang, yang keluar adalah seperti ini. Hasilnya sama. Kita coba from transaksi. Yaitu saja seperti ini, dan history adalah seperti ini. Kita coba delete. Lalu kita execute, satu row deleted pada nomor transaksi 2. Lalu kita select from transaksi, kita lihat hasilnya.
maka hasilnya terdelete kan. Lalu kita save form history-nya, ada data yang terhapus. Hapus data pada tipe transaksi.